Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep tes dan non-tes. Sebelum kita memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya nama Pijay, jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Konsep tes dan non-tes pada penilaian pembelajaran. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan. Misalnya, melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atau suruhan, menjawab secara lisan, dan sebagainya. Tes juga diartikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan. Setiap butir pernyataan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes biasanya cenderung mengukur pengetahuan dalam kurung aspek kognitif. Suatu bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tes tertulis, merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang direncanakan oleh guru maupun para evaluator secara sistematis guna memperoleh informasi siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan, termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tes tertulis juga bisa digunakan untuk menganalisa dan mensintesis informasi tentang siswa. Jenis tes tertulis yaitu tes objektif, misalnya berbentuk pilihan ganda, isian, benar salah, dan menjodohkan. Selanjutnya tes uraian terbagi atas tes uraian objektif dan tes uraian non-objektif. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan dan atau pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. Pada kondisi tertentu, seperti jumlah siswa kecil atau sebagian siswa yang memerlukan tes remedi, maka tes lisan dapat digunakan secara efektif. Tes lisan ini berfungsi sebagai tes pelengkap setelah tes utama dalam bentuk tertulis dilakukan. Selanjutnya, non-tes. Non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk perbedaannya, non-tes lebih bersifat kualitatif karena mengukur ranah sikap dan keterampilan peserta didik. Adapun tes lebih bersifat kuantitatif karena sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya. Selain itu, kemungkinan jawaban untuk tes adalah benar salah, sedangkan untuk non-tes tidak ada jawaban benar atau salah. Semua tergantung pada keadaan seseorang. Adapun teknik evaluasi non-tes antara lain skala bertingkat, yaitu alat non-tes yang memberikan nilai angka untuk semacam pertimbangan suatu objek yang dievaluasi atau atas dasar persepsi atau pilihan evaluasi. Selanjutnya, kuesioner atau angket merupakan teknik evaluasi yang menggunakan angket untuk dijawab oleh responden sesuai dengan pilihan responden. Selanjutnya, daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta dengan kolom pilihan jawaban. Isi penjawab diminta untuk memberikan tanda silang
atau X atau checklist pada jawaban yang ia anggap sesuai. Selanjutnya, wawancara. Teknik evaluasi yang menekankan adanya pertemuan secara langsung antara evaluator yang dievaluasi. Selanjutnya, pengamatan atau observasi langsung adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Dokumentasi merupakan teknik evaluasi yang menekankan pada aspek data tertulis atau dokumen yang berkaitan erat dengan informasi tentang siswa. Data dokumentasi ini termasuk riwayat hidup dari peserta didik. Selanjutnya itu portofolio, laporan lengkap tentang kegiatan yang dilakukan siswa dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, proyek merupakan penilaian yang mencakup perencanaan, penyelidikan atau analisis proyek atau kegiatan. Selanjutnya, fokus diskusi. Fokus diskusi merupakan teknik pengambilan data melalui hasil diskusi kelompok yang terdiri dari 5-8 orang yang umumnya dipandu atau dipimpin oleh pengumpul data, yaitu guru sendiri. Sekian dan terima kasih.